Hari Selasa, tanggal 3 Februari 2026 merupakan hari biasa, masa biasa yang keempat tahun kedua di dalam liturgi Gereja Katolik. Wujud misa, mohon berkat Tuhan bagi Bapak Yoyong dilancarkan bisnis dan rezeki untuk membangun dan mempunyai pabrik atau gedung sendiri. Keluarga dijauhkan dan dilepaskan dari kuasa kegelapan. Juga wujud misa untuk kelancaran finansial dan proses penyelesaian pembangunan gedung farmasi dan poli rumah sakit sumber Santosa di Sandai. Kita juga menyampaikan wujud-wujud misa untuk para donasi, untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga. Mass intention from Madam Madeleine's family and Kuching for health, business, study, and work blessing. Vitally tossing my father-in-law, 98 years old. Martin Lihosung, my husband, Madeleine Wong Ching Ching. And my four boys, Adrian Ling Wing Lung, Andrew Ling Yulung, and Sel Ling Yulung, Alexander Ling Kai Lung. Untuk para suster Santo Agustinus dari Kerahiman Allah, untuk Cece Maria Porjani Petrus Gatiman di Pontianak, untuk Stephen Lee, Michelle Rafael Kandrali di Kota Wisata Cilengsi Bogor, untuk Bapak Rawi Sunarli, Ibu Sumarni di Cilengsi Bogor, Stefani Rawi di Paris, Prancis, untuk Dr. Saron dan Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta, untuk Bapak Herplanus Apeng, Ibu Serli Lenden dan Aurelia di Arupas, untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Eporos Cerimoya Mitlubeno di Pontianak, untuk Ibu Yulita Lewadi Sindi di Jakarta, mohon untuk kesembuhan dan pengobatan Dani, semua berjalan lancar, Dani dipulihkan, diberikan kesehatan, kekuatan, dan damai sukacita selalu menyertai Dani dan Jenny mamanya. Untuk Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monica Nancy Marina Aurelia di Australia, Matthew Stephen Vincent Malpin di Jakarta. Untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Anis Aloysia Tani dan keluarga di Surabaya. Untuk Ibu Tresia Yeni dan keluarga di Jakarta. Untuk Ibu Tresia Liubun, Stefani Amelia dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Cameli, Bapak Setia Pernakunadi dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Camai Pong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika. Untuk Mama Ana Muras, mohon kesehatan, kesembuhan, pemulihan kesehatan untuk Franciscus Rosalinda Imbuk, serta kesejahteraan dan kesehatan untuk Dea Kevin Putri, John Kennedy, Maria Konewati, Yosef Apai, Anggun Anggi, dan Brigita. Untuk Anti Regina Ho, Anti Liolina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kuching, Papa Peter Ho di Semunjan, Kuching, Sarawak. Untuk Bapak Kasdi, Ibu Musika, beserta anak cucu dan keluarganya. Untuk Ibu Lihuang, Bapak Epek Erwin dan keluarga. Untuk Ibu Tresna, mohon kesehatan, Maria Yohana Agus S. Aloysius di Jakarta. Untuk Ibu Li Anggreni Listianto dan keluarga, mohon kesehatan dan kesejahteraan di Surabaya. Dari keluarga Ahya Samson, mohon kelancaran usaha dan pekerjaan. Yulianus Sendi Lim, Pernadi Lim, Gerardi Widoto Lim dapat usaha dan pekerjaan. Untuk Ibu Aniswela dipulihkan kesehatan dari sakit kanker paru-paru, serta kesehatan dan kesejahteraan keluarga di Jakarta. Untuk Sis Gregoria Edariani, Ion Mei di Kuching, sehat, murah rezeki, tabah, kuat jalani cobaan hidup. Ion Mei jadi anak baik hati, murah hati, sopan, pintar, sayang, hormat orang tua, dan takut larangan Tuhan. Untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara. Untuk Bapak Hendra dan Ibu Yasinta, mohon kesehatan Garen Jong Jucu, Ana dari penyakit amnesia. Untuk Ibu Herni Gunawan, Ibu Rina Gunawan, Stanley Hermawan, William Hermawan di Jakarta. Mohon kesehatan, kesejahteraan, dan rahmat yang melimpah, serta rezeki untuk keluarga Yuliana Yosinori Ayang, serta kesehatan dan kelancaran studi Bernardus Febrian di Yogyakarta. Untuk Ibu Lucia Sumitro dan keluarga di Singkawang. Untuk Ibu Dominika dan keluarga di Singkawang. Untuk Ibu Christina Sauni, Bapak Yohanes Robentus dan keluarga di Montrado, Rantau, Bengkayang.
untuk Ibu Firmina dan keluarga di Singkawang, untuk Bapak Kristianus Surukanain dan keluarga di Sanggau Kapuas, untuk Ibu Budi Wijaya, Rensi Wijaya, Ineki Wijaya dan keluarga di Amerika, untuk Dr. Sebastianus Songgosimin, Dr. Felicia Limantara di Pontianak, sehat penuh berkat, untuk Bapak Thomas Diusono dan keluarga di Jakarta, untuk Bapak Martinus Marono, Ibu Ratnavati, Farel Gracio Pio di Sanggau, untuk Ibu Elizabeth dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Maria Hun, Bapak Asai serta anak Prentius Kusweli dan Erika Welin, untuk Ibu Elizabeth Enawati, Bapak Bonifacio Aristo, Ipander Aristo Sudanoto, Christian Erlin Endo di Jakarta, untuk Uncle Robert Ian on dialysis having kidney problem and Auntie Priska di Sorian, Kucing Sarawak, untuk Uncle Daniel Paul dipulihkan kesehatan dari sakit kaki dan jantung di Labuan Sabah, untuk Auntie Tresia Pingtingang dan keluarga di Kucing Sarawak, untuk Ibu Lucia Herdani dan keluarga di Jakarta, untuk Bapak Paulus Sugeng Raharjo, Ibu Pronika Nyukin, mohon doa untuk anak-anak yang sedang studi, Jessica Natalia Selsi S3 di Korea Selatan, dan Dian Ayunda Kristi S1 Farmasi di Brawijaya Malang, untuk Bapak Silvianus Klemen Ngabang, Ibu Elizabeth Chia di Pontianak, serta pemulihan kesehatan Bapak Yosef Hendro Listianto dirawat di Rumah Sakit Adi Husada Surabaya. Tuhan menolong dan mengampuni dosanya. Juga untuk keluarga Sis Esther di Kinabalu, untuk cucu King Firdaus P. Ariana, Sophia Clarissa, Queen Madina, bijak dalam belajar dan dilindungi Tuhan, serta mohon kesehatan untuk Christina Ihu sedang dirawat di Rumah Sakit Pangkalan Bun dari keluarga Bang Esmano di Batumas. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam perayaan Ekaristi pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2026 merupakan hari Selasa masa biasa yang keempat di dalam tahun liturgi tahun yang kedua. Engkaulah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamu aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hambamu bersukacita, sebab kepadamu ku angkat jiwaku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Absalom putra Daud yang memberontak tewas. Daud meratapi, ia tetap menyayangi putranya. Yesus tak pernah menghendaki manusia binasa, pun orang berdosa. Ia membawa hidup, ia mau menyehatkan, maka ia berkata, berilah dia makan, ketika orang masih keheran-heranan. Allah kita mempersiapkan batin sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau menghendaki kami sehat dari kebencian dan balas dendam, serta mengutus putra-Mu sebagai pembawa damai. Semoga sabdanya menyinari dan membimbing kami, sebab Dialah putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan.
Ketika melarikan diri, Absalom bertemu dengan anak buah Daud. Saat itu Absalom sedang memacu bagalnya. Saat bagal lewat di bawah jalinan dahan-dahan pohon terbantin yang besar, tersangkutlah rambut kepala Absalom pada pohon terbantin, sehingga ia bergantung di antara langit dan bumi, sedang bagal yang ditungganginya berlari terus. Seorang melihatnya lalu memberitahu Yoab, "Aku melihat Absalom tergantung pada pohon terbantin." Yoab lalu mengambil 3 lembing dan ditikamnya ke dada Absalom. Saat itu Daud sedang duduk di antara kedua pintu gerbang, sementara penjaga naik ke sotoh pintu gerbang di atas tembok. Ketika melayangkan pandangannya, dilihatnya orang datang berlari seorang diri saja. Berserulah penjaga memberitahu raja. Lalu raja berkata kepada Ahimaas, "Pergilah ke samping dan berdirilah di situ." Ahimaas ke samping dan berdiri di situ. Kemudian tibalah orang Ethiopia yang berkata, "Tuanku raja mendapat kabar baik, sebab Tuhan telah memberi keadilan kepadamu pada hari ini. Tuhan telah melepaskan tuanku dari tangan semua orang yang bangkit menantang tuanku untuk berbuat jahat." Maka terkejutlah raja. Dengan sedih ia naik ke anjungan pintu gerbang lalu menangis. Demikian kata-kata sambil berjalan, "Anakku Absalom, anakku, anakku Absalom, sekiranya aku boleh mati menggantikanmu, Absalom, 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 anakku." Lalu orang memberitahu Yoab, "Ketahuilah raja menangis dan berkabung karena Absalom." Hal itu kemenangan menjadi perkabungan bagi seluruh tentara, sebab pada hari itu tentara mendengar orang berkata, "Raja bersedih hati karena putranya." Maka hari itu tentara masuk kota dengan diam-diam seperti tentara yang terkena malu karena melarikan diri dari medan pertempuran. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan referen, "Sendingkanlah telingamu ya Tuhan dan jawablah aku. Sendingkanlah telingamu ya Tuhan dan jawablah aku, sebab aku sengsara dan miskin. Aku peliharalah nyawaku sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Sendingkanlah telingamu ya Tuhan dan jawablah aku. Engkaulah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hambamu bersukacita, sebab kepadamulah ya Tuhan kuangkat jiwaku. Sendingkanlah telingamu ya Tuhan dan jawablah aku, sebab engkau sungguh baik dan suka mengampuni ya Tuhan. Kasih setiamu berlimpah bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Sendingkanlah telingamu ya Tuhan dan jawablah aku. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Yesus memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah Yesus menyeberang dengan danau, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau, maka datanglah seorang kepada kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit.
hampir mati, datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Maka pergilah Yesus dengan Yairus. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang kali diobati berbagai tabib, sebab habislah semua yang ada padanya. Namun sama sekali tiada gunanya. Malah sebaliknya, keadaan semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Sungguh seketika itu pula berhentilah pendarahannya, dan ia merasa badannya sudah sembuh dan penyakit itu. Ketika itu pula Yesus tahu ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa menjamah jubahku?" Para murid menjawab, "Engkau lihat sendiri bagaimana orang berdesak-desakan di dekatmu. Bagaimana mungkin engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Maka perempuan itu tadi menjadi takut dan gemetar sejak tahu apa yang telah terjadi atas dirinya. Maka ia tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dengan tulus ia memberitahu segala sesuatu kepada Yesus. Maka kata Yesus kepadanya, "Anakku, imanmu telah menyelamatkanmu. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat dan berkata, "Anakmu sudah meninggal, apa perlunya engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan kata-kata itu dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percayalah saja." Lalu Yesus tidak membolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus, dan tibalah mereka di rumah Yairus. Dan di sana Yesus melihat orang ribut menangis dan meratap dengan suara nyaring. Setelah masuk, Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka Yesus menyuruh semua orang keluar, lalu membawa ayah bunda anak itu, dan mereka bersama Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu dan katanya, "Talita kum," yang artinya, "Anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu pula anak itu bangkit dan berdiri, berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir amat takjub dengan sangat. Yesus berpesan supaya jangan seorang pun tahu akan hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Kedua keajaiban yang diceritakan di sini sama maksudnya. Keselamatan dapat dicapai dengan iman. Setelah semua sarana insani tak sanggup, Yairus dan wanita yang sakit itu datang menghadap Yesus. Ia memandang belum memperoleh kekuasaan kebangkitannya, tetapi daya yang sudah ada padanya sudah mewartakan keselamatan kepada yang percaya kepadanya. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup, usaha, pekerjaan, perjalanan, dan studi
dari keluarga yang memohon doa dan kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Kami berdoa pulihkan kesehatan Francisca Saperius, Rosalina Imbuk, Dr. Dani, Ibu Kristina, dan semua orang yang sakit yang memohon doa dan kami doakan. Selamatkanlah juga semua orang yang telah meninggal dunia. Kami persembahkan seluruh wujud misa di dalam liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia seperti kami, dilambang oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, sumber kehidupan, berilah kami kekuatan dan roh-Mu yang menghidupkan sementara kami berkumpul di sekitar altar ini. Semoga Putra-Mu sudi menjadi rejeki kehidupan kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan perantaraan Putra-Mu yang terkasih Yesus Kristus, sabda-Mu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku. Marilah mewartakan misteri iman kita.
Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo yang ke-14 dan Uskup kami Pius Reno Prabdi serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu Marinus Petrus Bungur dan semua keluarga yang telah meninggal di Batu Mas. Romo Edu, Romo Hari, Romo Wahyanto, Romo John dan semua Romo yang telah meninggal di Kuskupan Ketapang serta Maksi dan Osin, serta Ibu Listania yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa, berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripadamu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus.
Amin. Jiwa Kristus kuduskanlah kami, tubuh Kristus selamatkanlah kami, darah Kristus sucikanlah kami, air lambung Kristus basuhlah kami, sengsara Kristus kuatkanlah kami, Yesus yang murah hati luluskanlah doa kami, dalam luka-luka-Mu sembunyikanlah kami, jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan. Terhadap seteru yang curang lindungilah kami, di waktu ajal terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Yesus memegang tangan anak itu dan berkata, "Talitakum," artinya anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, kami bersyukur Engkau telah menghidupkan dan menghidupi kami berkat sabda Yesus saksi-Mu yang terpercaya. Semoga berkat kedatangannya dunia Kau bangun baru demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Seluruh orang yang memohon doa dan kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, hidup mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, perjalanan mereka, studi mereka dilimpahi berkat kesembuhan, kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah, pergilah kita diutus. Amin. Terima kasih.